di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo akan menjelaskan tentang pengetahuan bahan pelangi. Hampir tidak ada dalam kehidupan kita yang tidak bersinggungan dengan pipa di rumah tinggal, kantoran, rumah sakit, pabrik, dan lain-lain, ataupun di tempat lainnya. Selalu terlihat adanya penggunaan pipa-pipa baik untuk keperluan sanitasi, mandi cuci, pendingin udara, pemadam, kebakaran, ventilasi, dan lain-lain. Pipa ditemukan saat manusia sudah kesulitan membawa air dari sumber air ke rumah atau pemukiman keluarga. Dengan adanya pipa, maka pekerjaan membawa air menjadi lebih mudah. Pipa pertama terbuat dari bambu. Pipa logam pertama dibuat pada masa Yunani dan Romawi dengan Serat besi dibuat setelah adanya penemuan serbuk senjata, karena senjata memerlukan pipa besi yang lebih kuat untuk dilewati peluru. Sejak saat itu, berbagai produk pipa dari logam berkembang pesat dan menjadi produk khusus saat ini. Pemilihan material pipa akan sangat membingungkan sehingga perlu mendalam untuk bangunan atau sistem pipa itu tersebut dibuat. Mengingat setiap material memiliki keterbatasan dalam setiap aplikasinya, pengertian dari pekerjaan pipa itu sebenarnya sangat kuat sekali. Tapi dalam garis besarnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu di dalam dan jaringan pipa luar. Untuk pembuatan pipa dibutuhkan bahan yang bermacam-macam, yaitu pipa besi tuang. Pipa ini sangat cocok digunakan untuk mengalirkan zat yang bersifat peluru seperti ini. Terus kemudian pipa baja. Pipa seperti ini biasanya digunakan untuk mengalirkan zat pelumas seperti minyak. Pipa sejenis ini mempunyai kekuatan yang lebih baik daripada pipa. Kemudian pipa beton, pipa PVC, pipa asbes, semen, pipa stainless steel. Untuk pipa pembagi atau distribusi ada pipa galvanis, pipa PVC, pipa tembaga, pipa besi tuang, pipa kuningan, pipa timah hitam. Jenis dan fungsi pipa yang pertama, pipa gift.
pipa Gibbs. Pipa Gibbs adalah semacam pipa kecil yang ditutupi dengan lapisan pelindung seng yang dapat sangat mengurangi kecenderungan pipa untuk menimbulkan korosi serta perpanjangan harapan hidup tabung akar awet. Fungsinya, baja galvanis mempunyai banyak manfaat tergantung keperluannya. Misalnya, lap bahan pipa. Untuk bahan pipa galvanis dibuat dengan penyalur utama bahan gas, air, minyak, uap, atau gas agar instalasi kuat, aman, dan tahan lama. Pada beberapa keperluan lain, bahan ini juga digunakan sebagai konstruksi, misalnya penopang atau tiang, dan sebagainya, tergantung kebutuhan penggunaannya. Keuntungan pipa galvanis: yang pertama, tahan pecah; yang kedua, tahan lama; yang ketiga, sambungannya menggunakan ulir; kemudian yang keempat, permukaannya sangat luas. Berikut adalah ukuran pipa dan kemudian pipa nomor 2, yaitu pipa PVC. Pipa PVC adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia, setelah polietilena dan polipropilena. Di seluruh dunia, lebih dari 50% PVC yang diproduksi dipakai dalam konstruksi. Pipa PVC jenis pipa plastik umumnya digunakan sebagai bahan penyalur air dingin dan air limbah ringan dan berat, terutama cairan kimia, sebab bahan pipa ini sangat baik untuk bahan cairan yang sifatnya menimbulkan reaksi dengan ada tindakan perubahan suhu. Pakaian. PVC telah digunakan secara luas pada bahan pakaian, yaitu membuat bahan berupa kulit. PVC dimulai dari karet, kulit, atau latex sehingga digunakan secara luas. PVC juga waterproof sehingga dijadikan bahan pembuatan jaket, mantel, dan tas. Kemudian PVC memiliki banyak keuntungan, yakni penginstalannya mudah, tahan terhadap bahan kimia, sangat kuat, memiliki daya tahan korosi, daya konduksi panas dan yang rendah, daya instalasinya rendah, hampir bebas pemeliharaannya. Kemudian berikut adalah ukuran setiap pipa PVC. Ada AW setengah, AW 3/4, AW 1, AW 1/4, dan lain-lain. Kemudian kita langsung saja ke yang ketiga, pipa HDPE. Pipa
Pipa HDPE adalah pipa yang terbuat dengan bahan polietilen dengan kepadatan tinggi, sehingga jenis pipa yang dihasilkan dapat menahan daya tekan yang lebih tinggi. Karakteristik pipa HDPE adalah kuat untuk atau fleksibel dan tahan terhadap bahan kimia. HDPE sangat tahan terhadap bahan kimia sehingga memiliki aplikasi yang luas, di antaranya kemasan deterjen, kemasan susu, anti jamur selokan, kayu plastik, meja lipat, kursi lipat, kantong plastik, wadah pengangkut beberapa jenis bahan kimia,